Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan dengan keberkahan. Ya, selamat hari Jumat. Semoga menjadi Jumat yang berkah buat kita semua. Dan gua pastikan bahwa kali ini gua nggak akan cut karena nggak salah untuk pengucapan salamnya. Ya, terima kasih kalian, detail banget nontonnya. Terima kasih kalian, seru banget komen-komennya juga. Fans Real Madrid yang nonton gua baru tahu gua objektif. Ya emang gini kalau di YouTube. Kalau di sosmed ya kita seru-seruan aja lah. Oke, hari ini hari Jumat tepatnya baru saja selesai dan kita mendapatkan 4 tim yang akan melaju ke semifinal Copa del Rey. Ya, diantaranya ada Real Madrid, ada Barcelona, ada Atletico Madrid, dan ada Real Sociedad. Kali ini gua akan membahas, gua akan review Barcelona yang menang telak 5-0, mencabik-cabik, mengiris, menyayat-nyayat Valencia di Mestalla Stadium dengan skor 5-0 melalui gol yang dilesatkan oleh Robert Lewan Torres. Ya, 3 gol. Lalu ada Fermin Lopez yang berubah jadi Iniesta. Oh, Iniestanya ada Pedri ya. Dan ada juga gol dari Lamine Yamal. Seperti apa keseluruhan pertandingan gua akan bahas ya di episode kali ini. Tapi sebelumnya gua mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung di Pakar Bola buat karbol-karbol mania seluruh Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar utangnya. Yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Yang lagi kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga mendapatkan universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Terima kasih juga yang udah order ya, pre-order merchandise kemarin Super Copa mengubur Real Madrid di tanah Arab. Sekarang baru saja meluncur. Nah, ini ya ada great of all time Lionel Messi ya. Di sini ada Lionel Messi. Di sini ada bukan CR, ini Bang Dodo. Gue nggak tahu siapa Bang Dodo ini. Jadi kalian nanti kalau yang minat di YouTube ini, gua akan kirim, gua akan kasih deskripsi linknya di bawah ini ya. Absen dulu. Makanya karena rata-rata pembeli itu dari media sosial gua semua, dari TikTok, dari Instagram, dari X, dan dari YouTube juga banyak. Nanti gua mau kirim-kirim juga, ada yang mau ke Hong Kong nih kirim, sama ke mana? Malaysia. Oke. Let's go. Barcelona 5-0 berhadapan dengan Valencia di Mestalla Stadium. Seperti yang kita tahu, gol diciptakan oleh Ferran Torres yang menggantikan peran Robert Lewandowski. Dan ada gol juga dari Fermin Lopez. Dan satu lagi dari Lamine Yamal. Barcelona menggunakan formasi 4-2-3-1 sesuai prediksi yang gue katakan ya. Itu melesetnya hanya di... nggak ada yang meleset ya. Ferran Torres main langsung menggantikan Robert Lewandowski. Di belakang Szczęsny, ada Araujo meleset. Szczęsny, Garcia, Kubarsi pertama. Lalu di kiri ada Balde, di kanan ada Jules Koundé, double pivotnya ada De Jong dan Pedri. Ya, attack midfield ada Fermin Lopez yang ini progres dan prosesnya sangat kelihatan, sangat jelas nampaknya ya, progres dan proses yang dilakukan oleh Fermin Lopez. Di sebelah kiri sebagai flank ada Rafinha, sebelah kanan ada Lamine Yamal, dan menjadi striker atau false nine di situ ada Ferran Torres. Ya, gua mengatakan bahwa memang Barcelona ini lagi OP banget. Track recordnya, trennya ini lagi sangat positif. Dan justru kebalikannya, Valencia ini lagi berada di tren yang negatif. Lagi berada di posisi yang sangat berbahaya. Ya, jadi kemenangan Barcelona ini sebenarnya sangat wajar. Dengan skor 5-0 juga sangat wajar. Mengingat Barcelona lagi sangat luar biasa ya, progres dan prosesnya. Sementara sebaliknya Valencia ini lagi sangat menurun. Valencia itu menurun dari 2022. 2021 udah mulai goyang. 2022 itu Gattuso masuk, ada Nico Gonzalez masuk, Ilaik Moriba masuk. Itu sebenarnya udah goyang, kapalnya mau pecah. Tapi Valencia itu berhasil selamat dari degradasi. Selalu berhasil selamat dari degradasi. 2022 dia sempat di
Di peringkat 20 malah lama peringkat 20, akhirnya naik, selamat dari degradasi, selamat lagi 2022, 2023, selamat 2024, selamat. Nah, kita lihat nih 2025 nih, kayaknya ujung tanduk bisa balik apa enggaknya ini ada di 2025 Valencia. Ya kalau lu mau emang turun, ya lu akan turun nanti degradasi, tapi kalau lu selamat pasti ada perbaikan yang besar dilakukan oleh Valencia. Tapi kita nggak mau terlalu banyak membahas Valencia. Kita bahas Barcelona. Ini Barcelona mau dibantai-bantai lagi nih. Berarti 7-1 tambah 5, 12 gol dilesatkan ke gawang Valencia. Valencia kayak seakan-akan nggak belajar. Apa aja yang dilakukan Barcelona berhadapan dengan Valencia? Ini Hansi Flick luar biasa sih. Dia mengkomandoi Barcelona untuk selalu menekan. Bayangin bro, udah menang 4-0. Pergantian pemain itu bukan mencoba menit bermain loh. Oke lah, ada naruh Hector Ford, naruh Gerard Martin, tapi dia masukin siapa? Olmo dimasukin. Ini kayak masih terus, ini masih mau nyerang ini. Kalau bisa 100-0 nih. Ya. Kita bahas dulu dari lini per lini ya. Szczęsny beberapa kali save yang bagus yang dilakukan oleh Szczęsny, ada beberapa gol juga tapi dianulir karena gol tersebut ketika di VAR itu offside. Ya, tapi selain itu save dari Szczęsny ini sangat luar biasa. Ya, ada bola dari pinggir, bola cutback tapi dikasih power yang cukup keras sehingga dapat ditangkap dengan maksimal oleh Szczęsny. Lalu ada bola pantulan dari Pepelu itu bola poli, namun lagi-lagi dapat di-save oleh Szczęsny. Ini yang menyenangkan, ini yang bikin Hansi Flick tuh percaya gitu. Oke, jam terbang udah ada, refleks masih bagus dan ketenangan masih bisa didapatkan oleh Szczęsny gitu. Bahkan save-save krusial yang sekiranya kalau nggak kebobolan tuh poin kita masih dapat poin. Itu yang menjadikan Szczęsny kiper utama untuk sekarang ya. Ini hampir menggeser Inaki Peña. Nah, Szczęsny di lini central back itu ada Kubarsi dan Eric Garcia. Ini Kubarsi, wah, serem tackle. Walaupun ada sekali miss ya, passing dari Kubarsi, tapi berhasil dipertanggungjawabkan dan di-tackle sehingga Barcelona tidak kebobolan. Itu berkat dari tackle dari si Kubarsi. Kubarsi Garcia ini masih oke lah ya. Masih oke. Karena dua-duanya La Masia, gue juga baru nonton Garcia di La Masia itu semalam ya, sebelum match dari Barcelona berhadapan dengan Valencia. Ini luar biasa back keduanya. Lalu di kiri ada Jordi Balde. Karena dia udah mulai bisa passing. Ya, Balde ini kan kita tahu eksplosif banget. Dia punya speed, dia punya akselerasi, dia bisa lewat 1-2 pemain. Tapi yang hampir nggak bisa atau nggak dimiliki oleh Balde adalah passing. Nah, kalau dia udah passing, bola-bola yang harusnya jadi berpotensi gol melalui assist Balde itu banyak ya. Makanya sekarang semalam gue menyebut Balde adalah Jordi Balde. Bukan Jordi Alba, Jordi Balde. Sebelah kanan Konde udah makin solid, udah makin kokoh, naik turunnya udah oke. Dia untuk attack juga udah bagus. Memang basicnya ini adalah back tengah Konde, jadi untuk defense nggak perlu diragukan lagi. Jadi progres dari Konde ini terlihat ketika dia melakukan attack. Ya, attacknya gimana, dia bisa berani sprint berhadapan dengan back sayap dari Valencia, sprint terus menang Konde. Gue ngerasa gila, back kiri, back kanan kita kencang juga larinya. Seperti itu. Frankie dan Frankie dan Pedri. Wah, ini maestro nih lini tengah menurut gue, Pedri ya. Kalau Frankie dari head map-nya itu yang terlihat, dia memang dominan di lini tengah. Bahkan kalau nyerang pun nggak sampai final third dari Valencia. Bertahan pun nggak sampai final third dari Barcelona. Kenapa? Karena Barcelonanya memang jarang keserang. Dan dia nggak terlalu nusuk karena udah ada Fermin Lopez dan ada Pedri yang lebih mobile dari Frenkie de Jong. Untuk kapasitas Frenkie de Jong itu cukup bagus menurut gua di lini tengah ya. Untuk koordinasi, mengkoordinir suplai bola dari lini tengah, lead the game-nya juga masih bagus. Jadi nggak ada masalah. Karena nih kalau menang clean sheet kayak gini agak nggak ada kesalahan, kurang seru sebenarnya nih kita review nih. Tapi nggak apa-apa. Ada Pedri yang dibilang sama Hansi Flick, dia mengatakan bahwa sejauh ini saya belum melihat gelandang
gelandang yang seperti Pedri. Maksud gue, masuk Hansi Flick ini adalah passingnya, visinya seperti apa di lini tengah. Dia mau kontrol the game-nya bagus, dia mau bertahan, dia mau bantu defense ketika tim dalam tekanan, dan dia juga cepat, eksplosif juga ketika tim melakukan attack gitu. Dia bisa menjadi IMF, dia juga masuk ke final third untuk memberikan ekstra untuk striker. Jadi Pedri ini luar biasa. Passing-passingnya lu lihat dong, asisnya Pedri. Pedri kalau Barcelona klinis dari tahun lalu, itu dia udah punya asis lebih dari siapa tuh asis tahun lalu. Atau sekarang nih, kenapa asisnya masih dikit? Karena Pedri depannya kurang klinis. Kalau depannya klinis, wah kayak semalam tuh minimal. Banyak banget asis Pedri. Ya karena dia bola nih otaknya dari Pedri. Sekarang Pedri udah bisa jadi otak loh. Selain jadi otak dan jadi nyawa. Asis dari Pedri. Kalau nggak asis, pre-asis dari Pedri. Gol Ferran Torres yang gol ketiga. Itu yang asis dari Pedri. Berikan bola kepada Rafinha, kontrol sekali, back pass kepada Ferran Torres, keeping sekali sebelah kanan, lalu di shoot dengan datar, meluncur sopan santun ke gawang dari Valencia. Itu proses yang ciamik, prosesnya yang Barcelona banget gue lihat. Nah, di depan, di tengah, Fermin Lopez bro. Ini lu harus gue sih apresiasi banget progres Fermin Lopez. Bukan cuma gerasa-gerusuknya yang hilang, tapi dia udah mulai tenang, tapi bolanya udah mulai lengket, dribblenya udah mulai bagus. Dia juga udah kelihatan, scanningnya udah kelihatan, dia juga visinya udah kebentuk. Dia tahu sebelum menerima bola harus ngapain, sesudah menerima bola apa yang harus dilakukan. Dia udah tahu gitu. Positifnya apa? Positifnya adalah terjadi lagi kompetisi di bagian attack midfield. Ya, gua kalau disuruh pilih antara Fermin Lopez, Gavi atau Olmo, sekarang gua masih condong, nggak ada yang gue condongin. Maksud gue nggak ada yang gue lebih pilih Gavi daripada Olmo. Gue pilih Olmo daripada Fermin gitu. Tapi dengan ngelihat permainan Fermin yang kayak semalam, itu tuh kayak lagi netral lagi, ke reset lagi, dan kayak anjir siapa ya attack midfield Barcelona ya? Karena semuanya saling bisa golin, semuanya itu pada bisa berkontribusi ya. GA pasti masuk GA gitu. Kalau nggak asis ya cetak gol. Nah, dengan Fermin yang berkembang dengan pesat seperti ini, gue seneng, kayak gue yakin kayak Gavi panas, gila ngeliatnya Fermin kok jadi jago gitu. Terus ngelihat Olmo, gue terlalu nyantai, mungkin gue kan agak El Klemer nih, gue agak flamboyan gitu dibanding mereka. Tapi mereka bisa memberikan GA yang berkontributif gitu. Nah, dia pasti akan push dirinya lagi untuk berkembang, dan gue ngerasa dengan berkembangnya Fermin Lopez di attack midfield, itu menambah persaingan yang cukup ketat di attack midfield. Karena Pedri nggak bakal bisa kegeser. De Jong Casado lagi duel juga ya menurut gua. Nah, attack midfieldnya ini nih, Pedri, si Fermin, Gavi, Olmo. Coba kita lihat seperti apa. Belum lagi kalau misalkan nanti flank kiri Barcelona datang, atau Isak datang. Wah, ini atau Musiala, syukur-syukur ngelihat Barcelona kayak sekarang, nggak menutup kemungkinan pemain bintang bakal datang mengisi flank Rafinha ke tengah. Ini semakin seru, semakin menarik buat Barcelona. Selain dia berkompetisi di luar, selain dia berkompetisi untuk mengalahkan tim-tim lain, dia juga harus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam skuad Barcelona itu. Nah, Lamine Yamal kayak gimana? Wah, udah nggak usah diomongin lah. Ini luar biasa pemain ya. Gue juga bingung, tapi dia makin tinggi ya. Udah cukup segitu 180, dia udah 180 loh. Dari 176 muncul, mulai naik makin tinggi. Gue bilang ini cepet banget tingginya. Dulu sepantar Konde, sekarang udah tinggian Lamine Yamal. Tapi kalau speed dan akselerasinya masih oke, dia akan jadi pemain yang muscle. Lu bayangin ya, pemain dengan postur tinggi, lalu badannya sterek ya, muscle banget, fisiknya mumpuni, gocek-gocek, shoot power bagus. Wah, selesai. Lawan selesai sih. Udah selesai. Dan Ferran Torres ya, dia berperan sebagai false nine. Dia nggak 9 mati di tengah. Dia akan switch play, dia akan ke kiri, akan kanan. Rule-nya diberi kebebasan sama Hansi Flick. Ya, hasilnya adalah dia bisa mencetak gol. Mencetak 3 gol. Ya, gol pertama disatkan dari asis Jordi Balde kepada David Torres. Nah, David Villa ya, gue nggak tahu lagi pada kesurupan siapa semalam. Jordi Balde memberikan asis kepada David Torres sehingga dilesatkan dengan sempurna. Gol pertama. Gol kedua, loh nih bro,
Nih yang gue ngerasa, gue happy ngelihat Barcelona nih kayaknya latihannya bener. Maksudnya gimana ya? Bener-bener latihan. Kenapa? Itu bola Lamine Yamal kena tiang, ketika balik lagi, itu kan bola mental ya, bola dikduk. Langsung di shoot sama si Ferran Torres dan bolanya kenceng banget, gol. Lu bayangin, ada beberapa pemain Barcelona yang bisa nge-shoot bola mantul seperti itu. Fermin Lopez pernah melakukan itu ketika dia cetak 2 gol, 2 assist. Ferran Torres juga melakukan seperti itu. Coba deh, lu nonton liga-liga lain atau lu nonton klub lain. Jarang dan belum tentu bola dikduk ini ketika langsung dihantam mendarat leret, mendarat kenceng ke gawang. Kayak ada yang nyangsang kemana tahu, ada yang ke danau, ada yang ke pabrik. Cuma ini beberapa pemain Barcelona wah ini latihan sih. Ada latihan bola rebound atau bola deflect atau bola mental yang arahnya nggak terlalu jelas, langsung sekali shoot. Nah ini gue happy banget, menunjukkan bahwa ini emang skema kok, ini emang dilatih kok. Itu yang ada di Barcelona. Nah, lanjut lagi. Gol-gol berikutnya itu pre-assist. Nah, gol Lamine Yamal, gol Fermin Lopez, gocek kiper. Wah, ini happy banget ya nonton Barcelona gini jam 3. Maksud gue kalau main subuh abis nonton sholat subuh kita udah happy, dapat pahala. Seperti itu. Nah, gini guys, gue baru ngeliat Barcelona itu, bukan baru ngeliat, gue mulai nonton lagi Barcelona pas di La Masia. Beberapa pemain Barcelona yang ada di La Masia, salah satunya ada Yamal, Bernal, dan Kubarsi. Ya, saat itu gue, lu mungkin ada yang udah nonton maraton gitu ya, dari zamannya Cesc Fabregas, dari zaman Messi mungkin La Masia karena ada di YouTube, dan ada zaman Eric Garcia, Aurel Romeu, zaman Ansu Fati, Nico Gonzalez. Nah, gue baru nontonin lagi, memperdalam lagi ketika era Lamine Yamal, Bernal, Casado, dan Kubarsi. Saran gue gini bro, kalau lu mau selalu terkejut, mau selalu dibikin surprise sama Lamine Yamal, Bernal, dan Kubarsi, lu gak usah tonton pas dia kecil di La Masia. Asli, karena nih bocah terlalu ajaib. Kalau lu tonton mereka nih bermain di La Masia, Kubarsi tackle-nya, Bernal dengan ketenangannya di lini tengah, Lamine Yamal meliak-liuknya. Kalau lu nonton di La Masia, nanti efek kejut atau lu kurang kaget ketika ada bola-bola gak masuk akal yang diperlihatkan oleh Lamine Yamal. Nih, bener. Kalau gua, jadi kalau lu nonton kayak ini mah lewat, ini mah keblok, lu bakal heran pasti kalau lu nggak nonton. Tapi kalau lu nonton, lu jadi ada ekspektasi, ini lewat, ini umpan bagus, ini ketutup nih sama Kubarsi. Jadi itu yang ada di Barcelona. Oke? Ya jadi buat Barcelona memang lagi bagus trennya, Valencia lagi nggak terlalu bagus. Tapi kita sekarang memiliki lawan yang tidak mudah dikalahkan ya, secara sejarah, secara history dari Copa del Rey. Barcelona lolos ke semifinal. Siapa aja lawannya? Lawannya ada Real Sociedad, Atletico Madrid, dan Real Madrid. Di antara lawan tersebut, kita baru hanya bisa menang di musim ini melawan Real Madrid dengan skor 5-2, dengan skor 4-0. Tapi kita berhadapan dengan Sociedad, kita kalah. Kita berhadapan dengan Atletico Madrid, kita kalah. Jadi ini adalah real juga tantangan yang harus dilewati. Apa strategi, taktik, olah-olah yang harus dimasak oleh Hansi Flick untuk melewati 3 tim ini. Ya, kalau ketemu Sociedad, dia udah pasti defense. Tapi bagaimana cara mengalahkan defense? Kalau ketemu Madrid, nggak mungkin Madrid nggak belajar dari kesalahan atau kekalahan sebelumnya. Kalau ketemu Atletico Madrid, udah pasti alot. Bagaimana cara, bukan cuma bisa ngalahin lawan, tapi juga mengalahkan diri sendiri dulu sebelum mengalahkan lawan. Jadi kalian maunya Barcelona bertemu dengan siapa di Copa del Rey? Real Sociedad yang kita kalah tipis, Atletico Madrid yang kita kalah di menit-menit berdarah, atau Real Madrid yang udah pasti belajar dari kekalahan 4-0 dan 5-2. Oke, gitu aja dulu dari Pakar Bola. Sampai ketemu lagi di match-match berikutnya. Jangan lupa ini bro, Pakar Bola desainnya ini ada navy, ada hitam. Kalau lu mau ini Greats All of Time, Lionel Andreas Messi cuti,
Cucitini. Ini ada Messi lagi angkat Piala Dunia. Di sini ada orang. Ya. Udah. Segitu aja dulu, Bro, yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang selalu nonton dan support Pakar Bola. Jangan lupa dukung timnas nanti, entah yang U20 atau yang senior. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Vamos.